Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya yang disodorkan pada malam hari ini soal as-sabat, memohon keteguhan hati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengungsi Suriah yang ada di Turki, ada yang jadi tukang semir di halaman Blue Mosque, Masjid Biru dekat Topkapi di Turki. Pemuda ini kuat, ya usianya saya kira 20 tahun lebih sedikit. Padahal saya datang ke Turki berharap bisa melakukan yang terbaik buat Suriah, tapi saya dapati ada pemuda-pemuda Suriah memilih jadi tukang semir. Lalu dengan penuh kasih sayang saya cari cara agar saya bisa membantu dia, karena di sana cara nyemir nggak lepas sepatu, disuruh pakai sepatu, ya udah kayak majikan gitu, semir sambil ngobrol. Mestinya bayar cuma 2 lira, saya kasih 20 lira karena niatnya memang ingin membahagiakan. Sambil bertanya, kenapa dia memilih hidup di pengungsian seperti ini ketimbang bersama saudaranya yang berjuang untuk mempertahankan negaranya. Ya, saya tidak ingin menyudutkan, tetapi setiap orang punya pilihan. Setiap orang punya pilihan. Ada yang lari dari pertempuran, ada yang lari dari kesempatan, ada yang lari dari pintu surga yang sudah disiapkan. Demi dunia yang sesaat itu. Materi ini menjadi penting karena di zaman sekarang di mana kita hidup ini, hadis yang menyatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi. Ini biasa di zaman seperti ini. Anda berada di zaman yang sebetulnya pandemi penyakit yang berbahaya ketimbang AIDS. Begitu gampangnya orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini pindah-pindah keyakinan, gampang keluar dari keyakinan. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, ada satu zaman di mana pemudanya meninggalkan agama itu semudah anak panah yang melesat dari busurnya. Terlalu gampang keluar dari agamanya hanya untuk dunia yang sesaat dan hina-dina itu. Yang satu lagi, kira-kira usianya 30 tahunan, memegang mainan anak-anak sebagai apa ya? Ya, sebagai simbol sajalah bahwa dia kayaknya sedang dagang. Untungnya Turki negara yang memberikan kebebasan kepada dia, tidak dikejar-kejar seperti di Arab Saudi misalnya. Orang-orang yang nggak punya iqamah, nggak punya paspor itu dikejar untuk dimasukkan di kerangkeng. Di sana mereka dibiarkan bebas. Tapi lagi-lagi saya tidak mendapatkan kemuliaan pada orang ini. Lalu dia bertanya kepada saya dan teman, "Takallam Arabi, bisa bahasa Arab nggak? Bisa bahasa Arab nggak?" Gitu. Diam aja. Ana Suri. Saya orang Suriah, saya punya istri, saya punya anak. Nah, kalau Arabi, akhirnya saya bilang, karena ini sudah azan, ba'da shalah. Jadi saya nggak jawab bisa bahasa Arab, tapi saya bilang, ba'da shalah. Tapi dia tetap ngotot agar diberikan sekarang. Saya cuma bilang, ba'da shalah. Pulang sholat betul-betul saya dijagain. Dan saya berharap dia sholat. Saya tanya dulu, dia sudah sholat belum? Na'am shallait. Saya sudah sholat.
Saya ajak ngobrol sampai ke stasiun kereta api. Lalu kita kasih dana. Sekali lagi bahwa badannya kuat. Dan orang-orang seperti dia sebetulnya yang dibutuhkan oleh bangsanya, oleh umatnya, oleh agamanya. Tapi dia memilih condong dan cenderung kepada dunia yang singkat dan sesat. Berapa banyak anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslimin dan muslimat yang rela meninggalkan dakwah di jalan Allah di Indonesia ini dan lebih memilih hidup bersama dunianya. Mudah-mudahan Anda yang hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bulan Ramadan ada beberapa pemuda nangis kepada saya minta diberangkatkan ke Suriah. Sebagai seorang pemuda, inilah kesempatannya bagi saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Badannya kurus kering, tampangnya biasa-biasa saja, tapi imannya luar biasa. Ada emas di jiwanya, ada permata di jiwanya. Ketika saya katakan kepada dia, hafalkan Quran dulu, supaya kamu bisa teguh di lapangan. Kondisi yang kamu hadapi nggak seperti di Jakarta. Saya sudah siap, Ustaz. Berangkatkan saya, Ustaz. Hafalkan Quran, perbaiki sholat. Sebab itu modal kamu untuk bertarung di lapangan nanti. Di lapangan dakwah, di lapangan jihad fisabilillah. Sementara bulan Ramadan, ya masih banyak juga anak-anak kita yang nggak sungguh-sungguh beribadah, nggak sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, tidak ikut berjuang, memberi makan orang lain yang kelaparan, yang memilih dunia. Hidup dengan semua hedonismenya. Seakan-akan dia tidak sadar kalau dia bakal masuk kuburan. Padahal untuk masuk kuburan, hidup ini kita jalan. Rasulullah SAW melihat kuburan dan berkata kepada para sahabat, lihada falyu'idda. Semua yang hidup ini sebetulnya harusnya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur ini. Tapi kabut gelap, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan cinta dunia akibat lemahnya ilmu agama ini yang membuat dia tidak merasa di dalam kesesatan. Sementara di antara yang saya larang sudah sampai di sana dan sudah pegang AK-47-nya, padahal masih saya larang berangkat. Lalu berdiri di atas tank dan berkata kepada saya, ini ghanimah hari ini. Ghanimah itu rampasan perang hari ini dari Bashar Assad. Lalu saya tanya, bagaimana hafalanmu? Ya mohon maaf Ustaz, saya terlanjur berangkat tidak mendengar nasihat Ustaz, karena saya tidak ingin ketinggalan untuk mendapatkan tiket ke surga. Bagaimana hafalannya? Karena ini bumi diberkahi Ustaz, saya malah lebih banyak waktu untuk menghafal dan lebih mudah menghafal Quran di sini. Bagus. Bagus. Sementara di sana masih banyak yang lebih memilih gaya hidup alay. Banyak tidur, banyak nyantai, ngabisin umur untuk bermalas-malasan. Marahnya bukan karena Allah, marahnya bukan karena agama, marahnya karena masalah gengsi pribadi saja. Cintanya bukan karena Allah, tapi syahwat saja bawaannya. Ustaz, selama di sini tolong doakan Ustaz. Di sini alhamdulillah ibadah saya begitu nikmat bersama orang-orang yang merindukan syahadah. Doakan Ustaz supaya saya terpilih mendapatkan syahid Ustaz. Sementara di sana pemuda-pemuda yang diharapkan bagi agamanya bingung, ini kerja di mana, mati jasa ditolak kiri kanan,
Urusan jodoh seakan-akan bikin kiamat besok. Sementara di sana ada yang rela kehilangan bidadari dunia asal bisa mendapatkan hurun ain, dan dia menggelarkan dirinya sebagai pemuda asyikul hur, perindu bidadari. Sementara di sana masih gonjreng-gonjreng sama gitarnya, sama sinetronnya. Sepertinya hidup ini tidak ada akhirat pada akhirnya. Saya jadi teringat ayat ini. Orang-orang yang lari dan tidak teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang jumlah mereka beribu-ribu? Kenapa mereka beribu-ribu keluar dari kampung halaman mereka? Takut mati. Ini kisah Bani Israil. Seperti kehidupan para pengungsi yang takut dari lari, takut mati di kampungnya. Di dalam Islam, ketika tanahmu yang menjadi hakmu hendak dirampas dengan paksa oleh musuh, kamu harus mempertahankan hakmu sampai tetes darah penghabisan. Itu sabar, keteguhan. Dan persoalan terbesar di dalam hidup bagi seorang pemuda adalah kalau sampai dia, pemilik negeri ini, diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang hak, itu adalah sebuah kehinaan. Nyawa taruhannya. Tapi tetap aja perilaku pengungsi beribu-ribu itu kabur dari kampung halamannya karena takut mati. Baik. Ini kisah Bani Israil yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang keluar menjadi pengungsi karena takut mati di kampung halamannya, itu di mata agama Allah adalah sebuah kehinaan. Peristiwanya Allah perlihatkan di situ. Bani Israil yang kabur dari kampungnya, Allah katakan kepada dia, faqala lahumullahu mutu, matilah kamu. Ada riwayat yang mati satu orang, ada riwayat yang mengatakan yang keluar berbondong-bondong ini 1.000, 3.000, ada yang mengatakan 4.000 dan 7.000. Ada riwayat berbeda-beda. Yang jelas mereka beribu-ribu. Dimatikan semua. Kemudian dibangkitkan lagi, dan ada yang mengatakan dimatikan sebagian dan sebagian lagi dibiarkan hidup untuk menjadi saksi terhadap orang yang tidak teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dihidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Peristiwa manusia mati dihidupkan lagi di zaman Israel sudah berulang-ulang untuk makhluk yang bebal itu. Musa bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, kasus apa lagi? Sapi betina yang dipukulkan ke badan orang yang dibunuh, kemudian bangun lagi. Peristiwa mereka disambar petir karena ingin melihat Allah, mati lagi, lalu kemudian Allah hidupkan lagi. Dan kasus ini pengungsi. Saya kira kalau ingin menjadi orang yang teguh, cerita-cerita ringkas ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada Anda semua. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk Anda tentu tidak saya suruh angkat senjata, ya, karena ongkos saja susah, apalagi suruh beli gitu kan. Paling tidak ini semangat di Indonesia ini yang harus kita tumbuhkan adalah ruh Islam,
Yang sekarang nih PKI lagi bangkit. Liberalisme sekarang, waduh, lagi vitalitasnya lagi naik. Feminisme, LGBT, undang-undang keadilan kesetaraan gender, ini semua sedang naik. Sepertinya dia mendapatkan udara segar saat ini. Tuhan membusuk juga dianggap sesuatu yang biasa dari sebuah kampus Islam. Ini suasana yang sedang Anda hadapi, dan dibutuhkan ruh orang-orang yang mau berdakwah di jalan Allah dan teguh di atas jalan itu. Di Turki ada sebuah pesantren yang belajar di situ 1 tahun, belajar dari nggak bisa baca Quran sampai kemudian khatam, belajar fikih, belajar usul fikih, dan belajar akidah, tentang akidah. Mereka-mereka ini yang sebetulnya sebelum belajar Quran itu sudah punya satu disiplin ilmu. Ada yang arsitek, ada yang ahli IT yang ketemu saya. Karena sebagian besar pada hari itu lagi libur, yang sisa saat itu ada beberapa orang S2 IT, S2 di bidang arsitek dan S3 di bidang IT. Saya bilang, apa tugas kamu di sini? Saya sebagai guru ngaji di pesantren ini, Ustaz. Tapi pesantrennya standar bintang 5 hotelnya. Sebagai guru ngaji, iya. Terus posisi kamu sebagai arsitek, sebagai ahli IT, itu cuma saya job aja, Ustaz. Main job kami sebagai guru ngaji di sini. Kalau lu gimana kira-kira? Yang mana main, yang mana side? Ini sebuah pilihan hidup. Yang mana utama, yang mana sampingan? Kalau di Indonesia jadi guru ngaji, siapa yang mau? Yang ngelamar nanti penjual berkat. Itu Turki bisa maju sedemikian rupa karena Erdogan sebagai pemimpin untuk yang keempat kalinya dia berkata, dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada pemuda-pemuda yang tidak membolehkan masjid-masjid mengumandangkan azan, ada pemerintahan yang tidak manusiawi pada masa itu, yang dimaksud adalah masalah Kemal Atatürk, yang tidak boleh ada azan masjid, dan tidak boleh di masjid-masjid di situ dijadikan sebagai pesantren untuk belajar Quran, dilarang saat ini. Saya berharap demi kemanusiaan jangan ada lagi yang melarang mereka untuk melakukan itu. Itu keteguhan dia. Padahal untuk melawan sekularisme seperti Indonesia saat ini, Erdogan 20 tahun yang lalu, Indonesia baru belajar seperti Turki waktu Turki miskin dulu. Artinya Indonesia dengan semua sekularismenya sekarang, jilbab dipersempit, agama dipojokkan, akidah dinisnahkan, orang tak diteroriskan, miskin Indonesia kalau kayak begini. Justru berbalik. Jika pemimpin bangsa ini, jika pemudanya mau berpegang kepada agamanya, Allah akan datangkan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Saya dan teman-teman sempat menangis di workshop ketika diadakan di sana. Tidak kita bayangkan ya, 20 tahun yang lalu kita di sini bisa ngomong kayak begini, bisa bikin workshop kayak begini, bisa konferensi internasional seperti ini, mustahil rasanya 20 tahun yang lalu. Sekarang, ya rakyatnya, ya pemerintahnya, ya ulamanya, kalau menyambut kami itu, ahlan wa sahlan fi baladikum tsani, wa ahlan wa sahlan fi asimatil muslimin fil alam. Selamat datang di negara Anda yang kedua, dan selamat datang di ibu kota umat Islam sedunia. Ini ketika teguh bersama agama, ketika konsisten menjalankan, tentu agama dibawakan secara cerdas. Dakwah itu setiap yang diomongin harus menjadi sebuah kenyataan. Setiap statement yang dikatakan oleh Erdogan itu dijadikan kenyataan di kota. Kesejahteraan, keamanan, lapangan kerja, taraf hidup masyarakat, jalan-jalan, gedung-gedung, itu dibuktikan. Nggak boleh jorok menampilkan agama. Dan ketika berbicara bernahi mungkar di luar, setiap tutur kata satu yang dilemparkan ini bukan main-main seperti orang demo ngomong kemudian tumpah, nggak keruan.
Setiap yang dikatakan jelek banget. 5 tahun pertama ketika Erdogan memimpin, istrinya nggak boleh tampil di acara-acara formal pemerintahan karena pemerintahan Erdogan masih dikepung oleh kelompok-kelompok sekuleri Turki pada masa itu, tidak membolehkan ada simbol-simbol agama di acara formal Turki. Ya bininya enak dong kalau gitu, gue nggak mesti sering ke situ kayak Dharma Wanita misalnya. Nggak mesti. Baru tahun kedua setelah dia terpilih lagi sebagai incumbent, dia mengatakan, saya terpaksa sekolahkan anak saya berjilbab di Amerika sebab sekularisme di Amerika lebih fair ketimbang sekularisme di Turki. Baru dia situ kemudian membuktikan statementnya lagi. Sabar. Jadi nanti kalau menampilkan agama jangan cuma emosi kemudian tidak bekerja. Apalagi udah nggak kerja gosipin pula. Udah gosipin jelekin gurunya lagi gitu. Kerjaannya sendiri nggak beres-beres. Lihat. Ini kalau di kita banyak komentator. Nah, Anda yang ada di sini, saya berikan beberapa contoh langsung dalam contoh kasus saja supaya bisa langsung menyerap makna. Jadi di ayat ini betapa hinanya orang yang lari dari persoalan, kabur beribu-ribu. Padahal jika 10 orang saja berbalik lalu kemudian pasang, itu saya tuh ngebayangin tuh orang-orang kalau kita tawuran, anak-anak yang satu gelindingin apa gitu, yang satu bawa apa. Sebetulnya kalau ini ada 10 aja pemberani gitu ya, jangan bergerak ya, jangan mundur, apapun yang terjadi jangan mundur ya, oke, gitu, oke, siap ya, apapun yang terjadi, ini belakang backup ya, 5-10 juga backup ya, oke, udah. Kalau perlu lu seret pedang lu di depan dia sampai menyala, gitu ya, kena lu tunduk sih, sabak lagi, panjat, kena lagi, sabak lagi gitu, pamer. Tapi kalau ya kok mundur lagi, itu biasanya kayak tikus kejebur di got, cuma teriakannya doang. Kalau kayak gitu gue cuma minta 10 orang, karena gue pernah lakuin dulu. Artinya begini, itu semua tergantung pada, begitulah perang Badar itu. Kalau betul ingin menolong sebuah kebenaran, demi Allah, dari arah Gunung Sahari ke Senen, ada anak SMA berapa tuh yang kejar, SMA 10 kalau nggak salah, sama anak STM Budut. Itu dari depan ke belakang nggak ada yang nolongin, udah teriak nih, memang anak Cina, non-Muslim, sampai ke depan saya. Ini yang baju loreng pun duduk di belakang. Demi Allah itu kejadiannya di Gunung Sahari. Ketika ini anak teriak, itu anak Budut hampir 10 orang masuk, tangkap dan bawa senjata. Allahu Akbar. Saya pakai kebaya dan harus pakai BH saya kalau saya biarkan anak ini. Dan kewajiban saya untuk menjaga satu nyawa, dan tidak boleh ada orang mati nista di depan mata saya. Saat itu saya baru lulus pesantren di Gontor. Umur saya kira-kira 20-an lebih dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hentakkan kaki saya. Allahu Akbar. Belum maju gue pelintir kepala lu satu-satu. Saya tidak pegang apa-apa, cuma itu terjadi ketika jam tangan nih anak sudah dipegang sama anak STM. Kalau lu gak lepas, gue patahin kepala lu satu-satu di sini. Saya maju, maaf bang. Setelah dia turun saya baru mikir, gue tadi ngapain? Ini harus dibayar cash di situ. Kenapa berani seperti itu? Karena memang nggak boleh membunuh satu nyawa tanpa alasan yang hak bagi membunuh semuanya. Jadi ini terutama buat laki-laki ya. Nanti kalau kamu punya anak jadi istri juga harus mendidik seperti ibunya Imam Ahmad,
ya seperti ibunya Imam Syafi'i, ya kalau perlu anaknya digendong sholat subuh ke masjid gitu kan, supaya anaknya nggak alay. Karena nanti kalau kamu udah punya anak, biasanya anak itu selalu pada zona aman kalau di samping ibu. Dan selama anak di samping ibu dan dikekepin terus, nggak jadi. Nanti jemput ya, kasihan kan kepanasan. Waduh, nggak jadi kalau kayak begitu. Baik, karena materi yang ditawarkan kepada saya, ya Rabb, teguhkan kami dalam agama-Mu. Betapa hinanya orang yang lari dari pertempuran. Di dalam Islam, 1 lawan 2 haram mundur. 1 lawan 3 baru boleh. Kalau 1 lawan 2 laki-laki nggak boleh mundur. Nah, bagaimana nasib orang-orang yang melarikan diri dari persoalan yang harusnya dihadapi? Allah sudah beritahukan di dalam surah Al-Ahzab ayat 16. Saya tadi cerita soal orang Suriah di Turki. Saya masuk ke sebuah toko kain. Ternyata di antara penjaganya perempuan anak Suriah juga. Bayangkan. Orang-orang yang berada di dalam Suriah sendiri yang berhadapan-hadapan dengan musuh, mereka begitu bahagia, penuh kemuliaan, penuh kehormatan, mereka menguasai wilayah. Sementara si pengungsi yang hidup di negara Turki yang 2025 rencananya menjadi negara nomor 1 ekonominya sedunia, kehidupan mereka terlunta-lunta, menjadi hina di situ. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan menjadi pengungsi, orang yang kabur dari persoalan, lari dari kenyataan. Lihat, ini janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi salat ayat 16. ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Coba ikuti sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, mulai. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Terus. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, lari itu, kabur itu, mengungsi itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu. Nah, ayo lari, takut mati. Memangnya kalau lari selamat? Terus kalau teguh mati? Enggak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada ceritanya orang yang berjuang cepat mati dan orang yang kabur panjang umur. Bukan begitu teorinya. Tetapi hawa nafsu mengatakan itu. Berjuang cepat mati, kabur selamat, begitu. Hati-hati dengan cara berpikir sesat seperti itu. Katakanlah, lari itu, kabur itu, berpaling itu, mengungsi itu tidaklah berguna bagimu. Kalaupun menurut teori empirismu, secara logikamu, kabur itu menyelamatkan, Allah kasih tahu.
jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, lu kabur gara-gara apa? Takut mati dan takut dibunuh kan? Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar dan sedikit. Teorinya, orang-orang Syria yang kabur ke Turki itu kan mestinya hidupnya lapang, ya, dapat duit banyak di sana, makan enak. Enggak gitu kejadiannya. Itu di samping-samping top up itu anak itu akhirnya kita hire, kita nggak bawa kameramen banyak, saya cuma bawa Pak Agus, udah selebihnya ambil anak Suria 2 suruh bawa ini. Ada anak-anak ini kalau di Gaza umur SMP sama SMA itu dilatih seperti orang dewasa, udah jago jadi sniper, udah bisa pegang mereka. Al-Quran yang bilang nggak ada gunanya lo lari dari kematian, dari takut dibunuh, nggak ada gunanya. Makanya sekali-kali itu nonton film, saya takut perlihatkan di sini, takutnya nggak bisa tidur. Gitu ya. Nanti nih, sebentar lagi, ini yang di Suriah ini terjadi, ya. Ini kan teori sarang lebah ini. Artinya setelah nanti komandan-komandan jihad Islam yang lagi dipasang perangkapnya karena pasca 9/11 Islam dituduh teroris, Islam dituduh apa saja, itu nggak berhasil sampai sekarang. Yang terjadi malah statement bahwa akan berdiri khilafah Islamiyah, maka sekarang dirusak dulu Islamic State itu dengan isu ISIS ini apa semua, karena dia takut akan berdiri, maka dibikinlah teori lebah ini agar semua orang Islam masuk ke situ, dar, nanti tinggal dibom sekaligus itu. Sekarang Amerika lagi punya alibi karena ada satu wartawan diceritakan dipotong lehernya kan. Gue juga bingung kok yang diceritain soal ISIS yang jeleknya terus, kan gak ada bagus-bagusnya gitu loh, yang dipotong semua. Memangnya ISIS begitu semua dan gak ada baiknya? Sekali-kali perlu teorinya Cak Lontong mikir gitu, mesti sekali. Kok mau aja lu dibohongin dengan semua yang serem-serem begitu? Ini ada sebuah kekuatan. Kira-kira ini prediksinya. Ini nih, bayangkan, ini siapa sih ISIS ini? Katanya dia teroris, katanya dia pemberontak, tapi Uni Eropa semua beli minyak Irak itu dari ISIS ini semua. Secara formal mereka beli. Ini apa ya maksudnya? Dan yang terjadi adalah nanti nih, Anda nggak usah percaya dengan ramalan saya, tapi saya sudah bisa buktikan ketika saya tulis Twitter saya, karena ini bakal terjadi soal presiden. Karena saya nggak mau dengerin apa kata pengamat, apalagi dengar 2 TV itu 2 soal news, kagak deh. Kita punya pegangan sendiri. Saya punya pegangan sendiri secara nusus syariah seperti ini. Secara informasi, udah teman media muslim, semua Islam Post, Salam Post, Rahma, Hidayatullah, lu deh, gue percaya seluruh orang aja. Walaupun lu bukan media mainstream. Karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menerima informasi dari mukmin. In ja'akum fasiqun binaba'in, karena media mainstream ini banyakkan fasiknya kalau bawa informasi, jadi bikin rusak otak. Saya bilang kepada salah satu pemret di antara 2 TV itu, Mas, enak gua mas selama nonton 2 berita TV ini. Saya ngomong gitu sama pemret langsung, jadi bukan sama lo. Ini berita apaan, sampah kayak gini? Dia bilang, iya Pak. Anda sebagai pemret gimana rasanya? Sebagai pemret yang news Anda kayak begini, gimana rasanya? Anda kan punya kode etik jurnalistik sebagai seorang jurnalis. Diam-diam dia bilang, Ustaz, makanya saya selama ini kabur 10 hari ke luar negeri, Ustaz. Saya juga enak lihat ini semua. Nah, lu yang konsumsi pakai berantem pula. Sementara dia sendiri enak lihat. Ini sekedar teori informasi dalam melihat segala sesuatu.
Sekarang kan udah dunia informasi, kita via Twitter tiap hari, informasi dari orang Islam yang terpercaya dari ulama, terpercaya tiap hari gue konsumsi. Koran Islam aja gue nggak baca tiap hari, karena kalau wartawannya error, kacau juga nanti gue telan informasi, mendingan dari ulama langsung. Dan ini zaman revolusi informasi. Baik, ini saya cerita lapangan aja. Orang-orang yang akhirnya kabur dari kenyataan, ya, ini nih, kalau semua Anda nih banyak makan, banyak tidur, kurang olahraga, jangan kaget ya kalau tiba-tiba satu hari ada chaos dan itu lu nggak pernah bisa bayangin apa yang terjadi. Misalnya orang Suriah tuh nggak pernah ngebayangin kok bisa kayak begini, nggak pernah membayangkan. Ya, apa yang terjadi di Bahrain terhadap orang-orang Sunni itu nggak pernah dibayangkan. Apa yang terjadi di Bosnia, tetangganya yang dulu baik bertahun-tahun tiba-tiba bukan cuma membunuh tapi memperkosa anak-anaknya, itu bisa terjadi setiap saat. Dan lu nggak usah kaget kalau nanti ini, nggak usah percaya, ya, nggak usah percaya. Tapi gelagatnya nih, kalau sebentar lagi perang dunia ketiga terjadi, tapi saya nggak tahu berapa puluh tahun lagi. Tapi ini tiba-tiba nanti dibom. Ini akan ada blok baru di dunia. Rusia, Iran, Cina, India dengan sekutunya. Turki dengan beberapa dunia Islam mungkin akan bikin sekutu sendiri. Saya tidak tahu Eropa dengan Arab Amerika nanti sekutunya di mana. Walau sekarang isu terbarunya nanti ini usulannya, kelihatannya Syiah Nusairiyah bersama Bashar Assad akan diselamatkan oleh beberapa sekutunya yang di Arab, dan pemerintahan bersama akan dibangun di Suriah nanti dengan teori-teori basi mereka nih, kepemimpinan bersama, tetapi kaum jihadis pasti akan dipenggal, jadi kaum nasionalis dan militer yang akan maju. Ini nih situasinya. Tapi apakah mulus jalannya mereka atau tidak, yang jelas Gaza sudah membuktikan mereka nggak mulus. Kalau itu terjadi ter, lalu kemudian nuklir down gitu ya, nggak ada lagi tuh listrik, buru-buru internet, nggak ada lagi Star Wars. Lalu orang akan pakai kuda sendiri, pakai batu sama pedang, nggak ada lagi teknologi. Balik lagi loh, nggak ada mobil. Bahkan kalau nggak ada listrik, lu pakai apa teknologi? Setelah perang nuklir 2-3 negara saja, kemudian fiber optik rusak semuanya, lu pakai apa? Pedang lagi nanti. Jadi harus latihan dengar tang-ting itu harus dengar gitu. Sama yang kebeset dikit teriak itu harus sering-sering dengar. Ini salah kali gua ngasih materi malam ini ya. Salah ya. Yang perempuan tuh jadi pada gimana, udah aja materinya udah aneh. Hah? Nggak apa-apa? Gue bilang kan jangan percaya. Seandainya, tetapi kayaknya nih karena ini penglihatan lapangan ini. Ya, karena di sini anak muda semua, siap-siap aja deh. Ya, siap-siap supaya menjadi laki-laki yang teguh. Ya, cari suami yang bisa menyelamatkan kamu dunia akhirat. Ya, oke. Jadi pikirannya sekarang kepikiran nggak mau punya mobil bagus, mau punya rumah, enggak ya? Enggak ya? Udah enggak nih? Ya. Saya udah lumpuhkan dulu cara berpikir setannya itu. Sekarang maju. Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl. Aina la tumatta'una illa qalila. Kalaupun lu berhasil kabur di negara orang, kenikmatan yang lu peroleh cuma dikit. Semua yang saya tanya, saya belanja, anak Suriah saya ngobrol gitu pakai bahasa Arab. Enak sekarang, kalau dulu harus bahasa Turki karena orang Turki nggak mau bahasa Inggris. Nggak mau, ngapain gue belajar bahasa Inggris, negara gue lebih kaya dari dia. Lo GDP negara gue sekarang nomor 1 se Eropa.
Sama kayak kalau ada ke Jerman jarang yang bisa bahasa Inggris, ngapain mau belajar bahasa Inggris? Itu orang Indonesia aja yang mau ambil TOEFL, IELTS, pakai tahajud lagi supaya lulus. Hari gini orang Turki gak ada dia bikin sekolahan di Indonesia, lu pakai bahasa Turki saja dengan bahasa Arab. Dan dia nggak mau pakai bahasa Inggris. Kalau ada konferensi internasional, dia pakai bahasa Turki. Ngapain gak belajar bahasa Inggris? Ini maaf nih yang dosen bahasa Inggris. Ini ke depan, zaman akan berubah. Anda boleh tidak percaya, tapi untungnya ikut malam pengajian seperti ini saya nggak ngecap, ya. Jadi ke depan ajarin anak bahasa Arab, ya. Bagus belajar bahasa Turki karena nanti akan negara paling kaya itu. Kalau orang-orang Eropa ini sekarang teknologinya maklun ke Turki lagi, sama kayak Jepang maklunnya ke Cina. Jadi kalau belajar bahasa Mandarin agak mendingan lah dikit. Prospek keduniaannya ada dikit. Kalau bahasa Inggris agak suram ke depan. Ini zaman berubah bro. Ya, sista-sista berubah nih sekarang zaman. Jadi kalau lu pun kabur ya cuma sedikit ya nikmat yang lu peroleh. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu? Siapa? Ada yang bisa menangkal takdirmu kalau Allah bilang kena bencana gitu? Tidak ada. Kepada si pedagang itu saya bilang, kamu dari mana? Ana min Halab. Saya dari kota Halab di Suriah. Gimana keluarga? Semua cerita kesedihan. Ummi fil bait miskinah. Ibu saya kasihan sekali menderita. Kenapa? Ya sejak kematian bapak saya. Terus di mana saudara lagi? Saudara laki-laki saya juga kerja, miskin, kasihan kehidupan. Ya kalau kan kita bisa bantu, nggak bisa banyak yang kayak begini. Orang cara hidupnya seperti ini. Justru mereka-mereka yang berada di lapangan, yang takdirnya menyerahkan kepada Allah semuanya, musibah ya musibah dari Allah, ya nikmat juga dari Allah. Karena di ayat ini dijelaskan, katakanlah siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindungan dan penolong selain Allah. Oke, sudah sampai di sini. Ustaz, ajarin kami bagaimana caranya bisa teguh dalam perjuangan di jalan Allah, Ustaz. Gimana ilmunya, gitu ya? Nah, gue kasih yang praktik aja deh. Ya, kasih video. Saya terjemahin dikit. Ini videonya. Tolong dimatiin lampu yang ini, cerita. Karena materi saya tinggal 5 menit lagi nih. Kamu sampai jam berapa? Itu lu bukan gue. Ini nih, yang depan ini. Ini video judulnya As-sirru wara'a sabati abna'il qassam fi ma'arikihim. Rahasia keteguhan pasukan Al-Qassam dalam pertarungan fi sabilillah. Ya, di video ini disajikan dalam bentuk tutur cerita sehingga langsung kepada konten. Jadi saya nggak banyak statement. Itu kalau mau dibacain ayatnya banyak sekali sama hadisnya. Kelihatannya untuk orang kayak lu kalau bacain Quran hadis pada tidur malam ini. نويت الرحيل ولم يبق من وقتي إلا القليل. Ketika sudah datang waktunya untuk berangkat ke medan perang dan tidak ada waktu kecuali sedikit saja.
ذهبت فودعت أهلي ورفاقي وارتديت لثامي. Maka berangkatlah aku, tapi sebelum berangkat aku menulis pesan kepada keluarga dekatku, kepada teman-teman dekatku, sebuah wasiat. Kalau aku tidak bisa kembali lagi setelah ini. Mana ada orang berjuang perang nanti rencananya mau pulang tanggal sekian. Ustaz, saya siap jihad. Tapi pulangnya tanggal berapa, Ustaz? Naik pesawat apa tiketnya? Lu mau kemana? Mau wisata? Terus yang kedua, orang kalau berjuang di jalan Allah bakal dapat gaji berapa gitu? Enggak lah ya. وامتشقت سلاحي ذاهبا إلى هناك إلى كميني حيث فريستي التي طالما انتظرتها. Maka ambillah senjataku, senjata untuk pergi ke sana, di sebuah tempat di mana mentalitas singaku hendak menerkam semua mangsa-mangsaku di situ. Ini bahasa yang jelas bukan bahasa alay ini. Ya, saya coba tanamkan dalam bahasa tutur kepada Anda bagaimana mereka punya sabab, di mana rahasianya mereka bisa teguh. وبينما أنا هناك أحسست بأنني نسيت شيئا وافتقدته. حاولت أن أعرف فلم أستطع. نظرت. Setelah aku sampai di medan, di mana aku siap untuk menerkam mangsaku, jiwaku gamang. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dari diriku, tapi aku sendiri tidak tahu apa itu. Tapi rasanya ada yang kurang. إلى جعبتي فإذا هي مليئة بالرصاص والقنابل. Aku periksa di dadaku, kantong-kantong rompiku semua sudah berisi dengan amunisi, bahan peledak, sudah penuh semua, sudah komplit. Tapi kenapa rasanya masih ada yang kurang ya? ونظرت إلى مدفعي فإذا هو مبتسم ينتظر لحظة آمره بها. Lalu kutatap senjataku. Dia tersenyum, tersenyum padaku menanti kapan ini akan ditarik pemicunya. Tapi sejauh itu aku merasa seperti masih ada yang kurang ini. حتى تعانق قذائفه رقاب المحتل. ونظرت إلى رشاشي فإذا هو ينتظر لحظة أغمزه حتى يمطر عدوه. Lalu kutatap peluru-peluruku semua. Semua juga berkata kepadaku kapan aku diluncurkan untuk menghujani musuh. Tapi sepertinya masih ada yang hilang, tapi aku tidak tahu apa. ثم نظرت إلى قلبي إذا هو ينقصه بعض من الإخلاص. Lalu aku masuk ke dalam diriku yang paling dalam, ku tanya hatiku, adakah yang kurang? Ternyata, ya, hatiku kekurangan ikhlas. Ada yang kurang dari hatiku, kurang amunisi ikhlas. فما كان مني إلا أن رجعت إلى حيث كنت وكانت البداية. Karenanya aku tidak ingin nekat, aku tidak ingin mati konyol. Enggak begini caranya. Maka aku putuskan untuk kembali di mana aku memulai. Aku kembali dari tempat di mana aku bercita-cita untuk ikut bertarung. هناك حيث محاريب الصلاة. Di sini, disitulah mihrab-mihrab salat berada. وركعات الفجر. Dan 2 rakaat salat subuh ditegakkan. وليالي التهجد. Dan salat-salat malam kudirikan. Di situ ku mulai kembali. Inilah yang paling mendasar dari rahasia kekuatanku yang kurasa hilang ini.
ودمعات الاستغفار بالأسحار. Dan kulengkapi dengan istighfar di sepertiga akhir malam dengan tetesan-tetesan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وظمأ الهواجر. Dan kukenyangkan jiwaku yang selama ini rupanya telah menyanyiakan Al-Quran. Ini rupanya membuat jiwaku haus. Ini yang terasa membuat dadaku lengang. Aku harus puaskan dulu. Aku harus reguk dulu sampai aku puas bersama Al-Quran. تلك هي التي أظهرت معادن الرجال. Itulah sesungguhnya metal besi di dalam jiwaku sebagai seorang lelaki sebelum ku bertempur. Ini sebetulnya peluru-peluruku yang sejati. وبينت حقائق القلوب وكشفت أسرار النفوس. Disitulah kulihat siapa aku, rahasia hatiku, dan kepentingan-kepentingan jiwaku. تلك المعارك التي ثبت فيها العباد وتقدم فيها المخلصون وسدد الرمي بدعوات أهل القرآن. Di medan ini membutuhkan semua itu. Membutuhkan kekuatan-kekuatan ibadah dan cahaya-cahaya Al-Quran. تلك اللحظات الحاسمة هي التي كشفت مستوى الإيمان. Suasana sejenak tadi itu sebetulnya yang menyingkapkan kepadaku tentang rahasia iman sebagai bekal utamaku untuk berjuang. عند المجاهدين Dalam berjihad, تقدموا كالأسود نحو فرائسهم. ketika itu sudah dilakukan, maka dia akan seperti melesatnya anak panah dari busur-busur. رحل الغزاة وارتقى من المجاهدين من كتب الله له شرف الشهادة. Maka mulailah aku dan para teman-temanku bertarung di medan juang. Di sana kudapati teman-temanku yang sudah mendapatkan trofi syahadah. وسبق فيها من صدق وبقى. Disitulah tampak siapa yang jujur dan pemberani sesungguhnya. Di situ kelihatan orang-orang yang membuktikan keimanan yang sesungguhnya. الآخرون الذين تلقوا دروس تلك المعارك وفهموا الطريق جيدا وعرفوا الحقيقة واضحة، فما كان يطلق القذائف إلا صلاتي الفجر والضحى. Dari semua itu kemudian tersingkap bahwa kemampuan kami bisa melepaskan peluru dari senjata ini karena 2 rakaat subuh dan sholat malamku. 2 rakaat subuh dan sholat malamku yang menguatkan aku bisa melepaskan peluruku. وما كان يدك معاقل الصهاينة إلا صيام النوافل. Dan yang mampu membuatku kuat meluncurkan senjata-senjata itu semua adalah karena sholat sunnah dan sholat duhaku. وما كان يصيب الأهداف بدقة إلا قيام الليل. Dan ternyata tidak ada yang bisa mengarahkan kemana peluruku secara tepat kecuali sholat malamku yang kudirikan, sehingga peluruku tepat pada sasarannya. Sholat malamku yang membawa peluruku tepat pada sasaran. لقد وعي المجاهدون تلك الدروس جيدا فما عليهم. Inilah rahasianya kenapa mereka bisa teguh di medan tempur itu. Ya, mereka sadar kabur dari pertempuran menjadi pengungsi bukanlah hal terhormat dan tidak menyelamatkan. Tetapi ada bekal-bekal lain. Sholat 2 rakaat subuh, sholat malam, sholat sunnah, beristighfar di sepertiga akhir malam, meneteskan air mata taubat. Itulah kekuatan-kekuatan yang mereka miliki sesungguhnya, dan itulah rahasia kekuatan mereka. اليوم إلا أن يسددوا نياتهم خالصة لوجه ربهم. Setelah itu mereka cuma diminta untuk membawa satu bekal lagi. Bekal itu adalah fokuskan niat hanya untuk mendapatkan ridho
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. ما عليهم اليوم إلا أن يقوموا ليجاهدوا وربهم يعاهدوا على أن يواصلوا مشوار جهادهم. رب Mereka cuma tinggal menjalaninya saja dan tinggal menanti janji dari Tuhannya yang pasti akan terjadi untuk mereka. يضين كالأسود على الثغور يحرصون ألا يؤتى الإسلام من قبلهم. Dan mereka tidak rela kalau Islam kemudian jatuh pada saat mereka berjuang, dan mereka tidak ingin serahkan kemenangan Islam kepada orang lain. Mereka lah yang ingin memegang bendera Islam. يدعون ربهم في أوقات الرخاء. Di dalam saat-saat senggang mereka isi dengan berdoa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. ليستجيب لهم في أوقات الشدة. Ketika mereka memanfaatkan waktu luang saat itu untuk berdoa, maka Allah pasti kabulkan ketika mereka meminta pada saat mereka dalam kesempitan. تاركين خلفهم هموم الدنيا وفتنها وآلامها التي لا تنتهي. Hal terpenting yang mereka lakukan sebelum berangkat ke medan juang adalah mereka tinggalkan semua beban-beban yang membebani mereka. Cinta dunia, terobsesi pada dunia, kenikmatan dunia, mereka tinggalkan semua, sebab semua itu akan menjadi beban dalam perjuangan mereka. مقبلين على ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. Mereka konsisten untuk semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin mendapatkan kesempatan, kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. ينتظرون إحدى الحسنيين نصر أو شهادة. Puncak dari perjuangan mereka hanya untuk menanti dua hal saja. Goalsnya cuma dua: nasrun, kemenangan dan pertolongan Allah, atau syahadatun, atau mati sebagai seorang syahid fi sabilillah. Inilah rahasia kekuatan mereka yang secara ringkas dalam waktu 10 menit dijelaskan kepada Anda pada malam hari ini, walaupun tempo videonya cuma 4 menit 9 detik. Jadi selesai sudah materi saya. Kalau Anda meminta, gimana caranya Ustadz, kok mereka bisa teguh itu? Satu apa? Periksa dulu. Kekuatan itu bukan pada budi dan senjata, tapi pada hati. Oke. Ini bahaya. Jadi yang namanya sahabat, keteguhan itu tempatnya di hati. Kalau hati sudah kosong dari keikhlasan, sudah masuk di situ syahwat, kacau pikiran. Oke. Apa yang mereka lakukan supaya hati mereka teguh? Kemana mereka kembali? Ya, ke mihrab tempat didirikannya salat. Kembali kepada Allah, cara yang paling singkat adalah salat. Apa yang mereka lakukan supaya mereka teguh? Salat subuh, salat malam, salat duha, istighfar di sepertiga akhir malam, meneteskan air mata taubat. Ketika semua itu sudah mereka miliki sebelum berangkat, apalagi bekal penting yang harus mereka bawa? Niat hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada beban berat selain ransel di belakang yang bakal membebani dan susah untuk melesat menerjang musuh. Apa yang harus ditinggalkan? Beban apa itu? Dunia. Dengan semua keindahan dan tipu dayanya, tinggalkan. Bagaimana caranya supaya ringan meninggalkan beban-beban dunia dan hati tertuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dalam pertarungan ini cuma Allah yang diharapkan untuk memberikan balasannya, tidak ada yang lain. Tentu ketika mulai berhadapan dengan musuh,
bercamuk, butuh energi lain, suplemen lain yang membuat kita harus teguh, kuat dan sabar menghadapi tantangan dengan semua ancaman. Supaya semakin kuat keteguhan kita, ada dua hal yang harus dicapai, lainnya tidak. Yang pertama, nasrun. Yang kedua, wa syahadatun fi sabilillah. Jadikan itu sebagai goals, maka apapun yang terjadi di depan matamu, semua bisa kamu lalui dengan mudah. Teori sudah disampaikan, ilmu juga sudah diberikan, tinggal praktek. Musuh terbesarmu pada saat ini adalah hawa nafsumu sendiri. Anak-anak muda, kamu tidak akan pernah menang perang fisik kalau kamu belum bisa menaklukkan hawa nafsumu. Perbaiki itu. Kamu butuh suplemen energi satu lagi, Al-Quran. 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 Sehingga tidak ada lagi dahaga di dalam hatimu. Maka penuhi dengan Al-Quran. Baca. Pahami. Tadabburi. Dedikasikan hidupmu bersama Al-Quran. Jadikan main job adalah Quran. Selain Quran adalah side job saja. Dunia yang kamu kejar itu hanya melelehkan kamu. Seandainya di depan Anda ini adalah kuburan, maka orang-orang yang di dalam kubur itu menyesal semua. Kenapa dulu waktu hidup aku bermalas-malasan? Kenapa dulu waktu hidup aku begitu serius mengejar dunia? Kenapa aku tidak sungguh-sungguh bersama Al-Quran? Maaf, kalau saya sedikit bersimulasi. Ini warnanya merah, ini warnanya merah, ini warnanya merah. Kalau saya lecek-lecek dan saya campur tai kucing, lalu saya masukkan ke tempat sampah, masih banyak yang mencari? Kalau di sini ada Al-Quran, di atas meja ini tinggal ambil dan baca isinya, dan di situ kamu dapatkan melebihi dari semuanya. Kira-kira yang mana yang lebih kencang dikejar oleh orang? Yang mana? Yang bercampur tai kucing itu. Walaupun sudah saya injak-injak dan saya taruh di tempat sampah, apakah masih banyak yang kejar? Kenapa? Apakah dia tidak melihat itu pada Al-Quran? Summun, bukmun. Kok bisa lu jual diri lu? Kok berani lu jual waktu lu untuk lembaran-lembaran itu, untuk dunia yang menipu itu? Kok bisa? Nggak apa-apa, tai kucing gua cuci lagi. Kok bisa? Ya setelah itu baca Quran, bohong kalau udah begitu. Karena main jobmu, main life-mu sudah kamu abdikan untuk itu. Agamamu sambil lalu. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi. Gara-gara ngejar lembaran yang campur tai kucing itu. Na'udzubillah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan bertambah semangatnya. Takbir. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.